Nah, Berwak itu kan berhasil membawa anak-anak preman-preman. Iya, betul. Preman-preman mabuk itu baik. Jadi anak pinter itu di sana tanpa kelas, bro. Iya. Itu yang membuat kemudian akhirnya rada berubah, Pak, pemikiran aku anak uang kok ini nggak boleh. Ketika kita sedang termotivasi untuk belajar ilmu praktek teater, di satu sisi Berwak juga mengajarkan tentang membuka mata kita tentang realitas kehidupan. Salah satu orang yang kita idolakan waktu itu adalah Gus Dur. 9 nilai itu menjadi pegangan, diharapkan bisa menjadi pegangan untuk seluruh gerakan yang mengatasnamakan Gus Durian. Kita yang dianggap musuh sama FPI itu. Kalau ngomongnya FPI itu, orang-orang FPI itu salah, seharusnya ada prosedur yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan penembakan. Oke. Tetapi di satu sisi, kita juga tidak bisa melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh FPI. Kawan viewers, sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke orang-orang yang kalian sayang. Selamat pagi kawan viewers, jumpa lagi di acara yang masih sama, Merawat Ingatan Melawan Lupa. Kali ini kita dapat kesempatan cerita dari Ketua Gus Durian Jawa Timur, aktivis kemanusiaan. Oh, Ketua Presidium, aktivis kemanusiaan juga, Yuska Harimukti. Terima kasih, kawan. Mau bercerita, susah ngajak teman bercerita sebabnya banyak kesibukan rata-rata teman-teman. Ya, apa kabar Yus? Menurut aku masih biasa-biasa saja. Gitu? Iya. Yus, aku dengar ini kan, sebenarnya aku baru tahu beberapa setahun belakangan kalau dirimu itu Ketua Gus Durian Presidium Jawa Timur. Itu sebuah organisasi pasca Gus Dur meninggal. Bagi cerita dong, gimana cerita kok bisa kamu masuk terlibat di sana? Jadi pasca Gus Dur meninggal, jadi gini, saya itu kan memang berawal dari teman-teman gerakan kebudayaan sebenarnya. Gerakan kebudayaan, ada Mas Brewok di sana, Jangka Surabaya, yang memang mencoba untuk membangun ruang pada teman-teman pada bidang kebudayaan. Nah, salah satu orang yang kita idolakan waktu itu adalah Gus Dur ya? Nah, pada 2009 itu pasca Gus Dur meninggal, saya belum tergabung dengan Gus Durian waktu itu. Belum tergabung. Kamu sudah ada berarti? Gus Durian belum ada. Gus Durian itu ada pada tahun 2011. 2011. Gus Dur meninggal, kemudian di banyak kota itu muncul para orang-orang mengaku sebagai pencinta Gus Dur. Kemudian menangkap fenomena itu, para teman dan sahabat Gus Dur itu kemudian mereka berkumpul untuk menentukan ini bagaimana, karena orang kalau sudah bawa nama Gus Dur itu kan, nama Gus Dur itu namanya paling mudah dijual. Untuk politik, untuk bikin kemanusiaan, itu Gus Dur paling mudah dijual. Selama arahnya benar nggak apa-apa. Nah, karena salah, makanya perlu dikontrol. Nah, kemudian setelah teman-teman itu berkumpul, di sana ada Mas Imam Aziz, UPNU, kemudian anak Syafiq Ali, dan juga ada Mas Suaidi dan teman-teman tokoh-tokoh muda yang merupakan anak-anak ideologis dari Gus Dur. Di Jatim berarti pertama ini? Bukan, campur. Ada beberapa anak Jatim, tapi semuanya kumpul di Jogja. Nah, kemudian mereka merumuskan apa yang perlu kita lakukan. Nah, akhirnya dari keluarga itu membentuk yang namanya Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Bani itu kan terus. Nah, dari sana kemudian mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan para kelompok-kelompok yang sudah ada ini. Nah, tapi Mbak Lisa Wahid, putri pertama Gus Dur, bilang, ini mari kita lakukan, tapi ini jangan jadi sekedar sebuah LSM. Mari jadikan ini sebagai gerakan kebudayaan yang bisa mengubah mindset orang tentang hidup kebangsaan, tentang hidup membangun demokrasi dan HAM, ya sama seperti apa yang ditinggalkan oleh Gus Dur, yang sebenarnya semuanya itu dirangkum oleh teman-teman menjadi 9 nilai pemikiran Gus Dur. Ketawitan, kesederhanaan, keberanian, segala macam itu, kesetaraan, persaudaraan, 9 nilai.
9 nilai itu menjadi pegangan, diharapkan bisa menjadi pegangan untuk seluruh gerakan yang mengatasnamakan Gus Durian. Jadi kita ini komunitas yang berbasis nilai 9 nilai Gus Durian itu. Gitu. Ya, jadi menyikapi peristiwa apa, 9 nilai itu melanggar ya. Secara struktur gimana? Nah, struktur itu sebenarnya di komunitas ini semuanya independen sebenarnya mereka. Independen? Independen. Jadi mereka hidup sendiri-sendiri di kota masing-masing. Yayasan tidak membiayai. Yayasan nggak membiayai, tapi juga tidak mengatur. Nah, hanya mengembangkan orang-orang yang di dalam. Namanya dari yayasan itu, namanya Jaringan Gus Durian itu menambah skill teman-teman yang ada di kota Surabaya, diajari kayak berorganisasi, tentang ideologinya bagaimana, membangun jaringan. Nah, dari sana mereka kemudian mengembangkan ini di kota masing-masing. Contohnya Surabaya bertemuan dengan teman-teman lintas agama. Lintas agama ini juga bareng-bareng Pak untuk membangun nilai-nilai ini menjadi kesadaran yang secara luas. Nah, pendanaan ini piye? Kalau apa kayak dulu urunan sesama Urunan? Iya. Urunan sama ini, makanya kayak Gus Dur itu gini. Karena Gus Dur itu kan ternyata kan banyak orang yang kemudian menjadi tersadarkan atau mengikuti jalan Gus Dur, atau langkah-langkah Gus Dur yang selalu membela minoritas itu kemudian menjadi orang yang sangat dihormati. Orang-orang Konghucu, Buddha, dan mereka mensupport penuh apa yang dilakukan oleh Gus Durian. Oke. Nah, dari sanalah mereka itu kemudian kita jalan bareng-bareng. Oke. Berarti juga ada bantuan-bantuan luar ya, yang memang itu diterima ya. Diterima. Pertanggungjawabannya cukup di daerah masing-masing. Ya. Oh, nah, gitu. untuk yang kota kepada Gus Durian itu sifatnya ya mereka harus mendokumentasikan dan mengabarkan kegiatan itu di media sosial. Nah, terus ada nggak kegiatan-kegiatan secara nasional gitu? Ada, saat ini lagi berlangsung namanya Temu Nasional. Oke. Di seluruh dunia itu secara bergerak. Dunia? Iya, setiap 2 tahun sekali itu ada pertemuan seluruh dunia. Dunia itu di mana aja? Dunia kan di Indonesia, London, Singapura, Iran, Malaysia itu kumpul mereka. Iran, Malaysia. Oh, mereka ini dari yang apa? Tadi kan belum syuting kita. PCI tadi tuh ya? Ya enggak, sebenarnya mereka gini. Yang mereka memang secara personal itu adalah PCNU. Oh, Ya, yang tidak sekolah di luar. Ya, tidak terikat dengan ketika mereka menyatakan sebagai Gus Durian, mereka tidak terikat secara organisasi, bukan atas nama kegiatan organisasi. Mereka secara pribadi ikut untuk kemudian mengklaim berdirinya organisasi di kota tersebut. Oh, gitu. Oke. Nah, menyikapi ini, Yus, saat ini kan ada kelompok-kelompok intoleran lah ya, dan Gus Dur salah satu dari dulu yang sangat concern, peduli terhadap isu-isu intoleransi. Nah, dalam kasus kemarin FPI itu misalnya yang jelas-jelas mengumandangkan negara Islam dan sebagainya, itu Gus Durian terlibat jauh nggak untuk melakukan atau melawan, mengcounter? Kita yang dianggap musuh sama FPI. Tapi di satu sisi ada prinsip-prinsip demokrasi yang mesti kita jalankan. Karena Gus Dur itu kan orangnya juga sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Jadi makanya dulu kalau kadang kita suka heran ketika ada tokoh-tokoh yang sifatnya kontroversial atau apa, Gus Dur melakukan pembelaan. Yang secara mayoritas itu orang ini dinyatakan bersalah, tapi Gus Dur melakukan pembelaan. Nah, jadi ketika berbicara tentang FPI, kita juga harus menjunjung prinsip ini, ya toh, karena bagaimanapun juga kita ini kan di dalam hidup bernegara yang ada konstitusi yang harusnya menopang ini semua, kan begitu. Kalau umumnya bertanya, apakah kita mendukung FPI? Di pertanyaannya kemudian kenapa negara membiarkan FPI ada? Kan begitu. Ada banyak peraturan dan undang-undang yang seharusnya bisa untuk menahan mereka. Kalau mereka buat gini, secara garis besar ini kan menurut kita itu kan ada semacam kesalahan dalam paradigma pihak aparat. Gitu. Jadi ketika ada suatu kelompok minoritas bikin suatu acara, mereka sudah melakukan menjalani prosedur sesuai undang-undang, tapi ketika diserbu oleh mayoritas, polisi tidak melakukan pembelaan terhadap siapa yang benar.
Ya, biasanya yang kecilnya yang disuruh pergi. Ngalah. Oke. Nah, artinya kan kemudian kita harus bertanya, orang ini sudah menjalani semua hal secara undang-undang itu sudah betul semua, mereka jadi punya hak, tapi kenapa mereka malah tidak dilindungi, malah mereka membiarkan yang mayoritas ini tetap seperti itu. Nah, secara prinsip bernegara kemudian kita harus bertanya lagi, kalau kemudian negara itu mau bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok ini itu gampang kok. Tapi di satu sisi kita juga tidak bisa melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh FPI. Makanya yang paling penting bagi kita itu adalah sekarang bagaimana kita bisa mengcounter setiap narasi yang mencoba mereka bikin. Oke, narasi negatif-negatif itu ya. Medsos, segala macam. Nah, di satu sisi juga kita harus menuntut negara itu bisa melakukan tugasnya secara benar. Nggak bisa namanya. Contohnya kayak kemarin. Nembak kemarin 5 orang, bener nggak? Kasus penembakan namanya. Di satu sisi kita juga kasusnya kemudian adalah kita lagi bertanya tentang siapa salah, siapa yang benar. Tetapi secara undang-undang polisi kita ini berhadapan dengan orang-orang bersenjata, Pak, orang-orang bersenjata. Kalau ngomongnya FPI itu, orang-orang FPI itu salah, seharusnya ada prosedur yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan penembakan. Oke. Kalau langsung tembak mati, waduh itu kalau umumnya dianggap benar juga akan menjadi bumerang bagi kita saat ketika harus berhadapan dengan kasus. Karena polisi dilatih untuk menembak. Apakah kemudian anak-anak itu ditembak karena hanya mereka sebagai anggota FPI? Ataukah ketika polisi menyatakan mereka melakukan penyerangan ada bukti-bukti yang bisa dilakukan? Ini kan tidak ada. Ya. Nah, artinya kemudian ketika satu peristiwa dianggap ke publik tanpa bukti yang jelas dan polisi sudah menyatakan si A begini, si A begitu, saya pikir itu juga ya apa ya? Kok juga bisa begitu? Nah, walaupun kita tidak suka dengan FPI, tapi saya secara prinsip itu ada hal yang besar yang perlu kita perjuangkan. Ya. Karena itu bisa menjadi pintu masuk lagi menjadi negara otoriter. Iya, kekerasan lain juga. Kekerasan lain juga dari negara. Betul. Terus, aku kenal kamu tuh berangkatnya dari komunitas seni. Iya. Almarhum Mas Brewo. Iya. Terus tiba-tiba menjadi aktivis kemanusiaan seperti sekarang. Itu aja nanya. Kenapa nggak konsentrasi di seniman? Enggak. Itu aja. Apa sih membuatkan berbalik? Atau dulu lah. Kenapa sih kamu jadi seniman milih gabung Brewo? Awalnya itu kan ekstrakurikuler sekolah sebenarnya. Oh alah. SMA Di SMA Lawung. Satu. Pak Brewo itu ngajar di sana. Oh, jadi yang namanya Sanggar Surabaya itu embrionya itu berasal dari ekstrakurikuler SMA Lawung 1 dan SMA PGRI 8. Oh. SMA Lawung 1 itu ada aku, PGRI 8 ada Kusnan. Oh alah, iya. Kusnan ini kakak kelasku, Pak, di kelompok. Nah, jadi anak-anak dikumpulkan oleh Brewo itu, kemudian oleh Brewo dijadikan sanggar di luar kegiatan sekolah. Jadi dia mengkader merekrut di sana. Berarti at least awakmu di SMA ketika itu? Iya, SMA. Nah, di SMA si Kusnan tidak salah kelas 3, aku kelas 1. Jadi aku kelasku. Jadi anak-anak itu kemudian setelah lulus pun sekolah itu tetap mereka bersama Brewo. Tapi Mas Brewo ini kan, almarhum Brewo ini kan dulu juga politis kan? Ya. Kamu tertarik nggak dengan itu? Awal-awalnya kita kenalnya kan enggak lah. Ya, tapi karena memang waktu itu aktivitas Pak Brewo itu memang kegiatan teater yang sebenarnya warna teaternya itu juga agak beda, dia lebih realis. Karena dia mengangkat tentang isu-isu kehidupan segala macam. Tapi sebagai anak SMA, sebenarnya kan kita lihat dari sana sebenarnya. Tetapi Brewo itu kan menawarkan tentang ruang kebebasan berbicara dan berekspresi untuk anak-anak SMA sekelasku waktu itu. Kan beda juga. Jadi memang tak aku sama Kusnan itu kan bukan kelompok anak-anak yang rajin belajar ini. Yeah. Aku sama Kusnan itu dulu senimu apa? Mau coba puisi tak? Iya, apa? Senimu dulu apa? Lebih enggak, cuma tertarik itu bukan pada seni teater itu bukan, tetapi karena apa yang diciptakan oleh ruang yang diciptakan oleh Brewo itu sangat menarik. Jadi golek nggon cangkruk sing enak tak jane. Iya, nah Brewo itu kan berhasil membawa anak-anak sing preman-preman. Iya betul. Bukan preman mabuk itu baik
Jadi arek pinter itu di sana tanpa kelas, bro. Iya, iya. Dan mereka bisa berbaur ya. Jadi dari sanalah kemudian di satu sisi memang Brewok itu memang banyak mengajarkan tentang hidup sebenarnya. Itu yang membuat kemudian aku rada berubah, Pak, pemikiran aku ono uang kok ini gak boleh. Iya ya. Iya, jadi kemudian aku mulai berhenti minum, terus mulai segala macam. Nah, di sana ya waktu itu memang ya kita masih ikut loh. Jadi ikut seperti kayak apa terjadi proses teman-teman mulai konco-konco PDI, konco-konco seni. Nah, di sana itu kan kebetulan di Sanggar ya otomatis kita kan tahu prosesnya. Iya. Apa yang terjadi kita melihat kayak waktu Brewok bikin pementasan teater tentang kasus Tanah Tubanan. Nah, Brewok manggut ke satu Tanah Tubanan itu kan prosesnya kita harus live in, Pak. Kita live in di Tubanan. Sengketa antara warga Tubanan dengan PT Dharma Permai. Wah, kita live in, Pak. Itu kan. Nah, di satu sisi ketika kita sedang termotivasi untuk belajar ilmu praktek teater, di satu sisi Brewok juga mengajarkan tentang membuka mata kita tentang realitas kehidupan.